pagi Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak Arif? Tetap semangat. Ini Pak Arifnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pendampingan untuk yang kedua ini, di mana tema pada pendampingan kedua ini yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Di mana fokus dari pendampingan saat ini yaitu diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, kita diskusi terkait refleksi perubahan diri setelah Arif mempelajari modul 1.1 dan 1.2 juga 1.3. Yang ketiga, kita diskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Arif kerjakan di lembaga 1 kemarin. Yang terakhir, kita saling mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimulai oleh Pak Arif. Nanti kita ke forum diskusi bersama kepala sekolah dan beserta beberapa guru. Dalam bentuk diskusi. Baik. Kita masuk ke bagian awal dulu, yaitu kita diskusi yang pertama yaitu bagaimana kesiapannya Pak Arif? Sudah siap. Siap. Apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Selama 1 bulan ini saya sudah belajar yang pertama dari Kota Karya, dan karena belajar terkait materi komunitas praktisi. Kemudian yang secara daring kemarin sudah melakukan alur merdeka mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan terakhir sekarang lagi proses demonstrasi kontekstual. Dalam mulai diri itu saya belajar bersama teman-teman yang lain melalui LMS, di mana LMS itu juga ada pembiasaannya juga. Kemudian di ruang kolaborasi saya bertemu dengan fasilitator, pengajar praktek dan teman-teman yang lain untuk mendiskusikan terkait budaya positif modul 1.4. Alhamdulillah kemarin juga sudah presentasi modul 1.4 di ruang kolaborasi, dan sekarang proses demonstrasi kontekstual. Itu prosesnya. Prosesnya. Oh iya, kemarin kita sudah berjumpa pada bulan individu yang pertama. Iya. Bagaimana pelaksanaan tim rencana tidak dari Pak Arif setelah selesai kita pendampingan individu? Alhamdulillah sudah ada peningkatan dari kepala yang kemarin dari nilai dan peran guru penggerak sudah beberapa ini sudah saya kerjakan, sudah saya lakukan, saya tuangkan di dalam aksi nyata modul 1.3 yang kemarin. Kemudian komunitas praktisi juga sudah saya jalankan, diaplikasikan di komunitas praktisi, di mana karena saya sebagai ketuanya. Untuk ininya kegiatannya kita mengadakan webinar secara daring. Juga terhadap murid? Kalau terhadap murid merasa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar berdidik menggunakan media berbasis teknologi. Alhamdulillah di sekolah Darul Salam ini dari sarana sudah memadai, sudah lengkap. Jadi tinggal pembiasaan di kelas, di mana anak-anak terbiasa menggunakan media teknologi seperti Chromebook dan Smart TV. Oh ya, untuk yang kemarin juga Pak Arif sudah membuat jurnal hasil pemantauan pengajaran daring. Jurnal ya. Sudah kan ya. Apa capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal yang terakhir? Dari jurnal selama 1 bulan ini, alhamdulillah peserta didik lebih semangat dalam belajar, karena yang pertama dalam pembelajaran saya sudah menggunakan teknologi
karena salah satu minat atau kebutuhan dari gaya belajar peserta didik itu menggunakan teknologi seperti Chromebook. Jadi penyampaian materinya juga lebih mudah, anak-anak semangat, dan diharapkan nanti dengan semangatnya anak-anak murid meningkat akan menghasilkan nilai belajar yang juga baik. Itu capaian ya. Nah, selanjutnya kita diskusi terkait lingkungan belajar di sekolah. Ya. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan kepala sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sekolah ini? Alhamdulillah kalau dukungan dari sistem sekolah sangat mendukung, apalagi sekolah Semangat Dalam sebagai sekolah penggerak, teman-teman sangat support, apalagi sekolah sangat support mendukung saya melaksanakan kegiatan PGB ini. Misalnya apa dukungan yang diberikan? Kalau dukungan salah satunya fasilitas. Misalkan saya butuh misalkan laptop atau Chromebook, bisa langsung bawa pulang seperti itu. Dan terkadang juga ada uang lah ketika saya mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak ini. Tantangan mungkin ada yang dihadapi baik selama mengikuti guru penggerak di lingkungan sekolah ini. Kalau tantangannya mungkin tidak seberapa, karena memang mungkin mindsetnya teman-teman guru yang lain kurangnya ini Pak, kesadaran akan pentingnya seperti budaya positif, terus mengajak teman-teman itu untuk ikut ke guru penggerak, dalam guru penggerak selanjutnya itu mungkin masih perlu bertahap. Jadi tidak masih nunggu hasilnya baik terutama ini. Ya, insya Allah siap. Kalau positif, insya Allah positif. Teman-teman yang lain untuk yang beberapa guru ini, insya Allah untuk yang DKP selanjutnya akan daftar. Seperti itu. Terus dalam menghadapi tantangan tersebut, kira-kira apa yang solusi yang Pak Alif lakukan? Solusi yang pertama tetap saya melakukan pendekatan secara personal. Cara ini kita berikan positifnya dari mengikuti TGB ini. Ternyata banyak ilmunya Pak, jadi banyak pengalaman, kemudian ilmu yang diperoleh bisa kita terapkan di sekolah, di kelas. Jadi Bapak Alif menjawab dengan tantangan itu dengan bukti nyata. Bukti nyata dalam pelaksanaan selama sehari-hari di sekolah. Baiklah Pak Alif, kita diskusi terkait perubahan apa yang telah dirasakan pada saat mempelajari 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemarin sudah mempelajari modul itu ya? Iya, sudah. Apa kira-kira yang sudah Pak Alif pelajari dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Dari modul 1.1 saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman sama kodrat alamnya. Untuk itu titik 2 terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai yang harus dimiliki dan harus dicapai oleh seorang guru penggerak antara lain kolaboratif, mandiri, kemudian berpihak pada murid, inovatif, seperti itu Pak. Untuk yang perannya, salah satunya kita menjadi unit pembelajaran, kemudian berkolaborasi antar guru, kemudian komunitas praktisi. Untuk 1.3? Untuk 1.3 visi guru penggerak. Visi-visinya ya? Saya belajar visi guru penggerak, di mana di situ saya belajar dari mulai tahapan diberi apresiatifnya, dari tahapan membuat prakarya perubahannya menggunakan metode kerja seperti itu. Ya. Nah ini nanti yang akan kita praktekkan Pak Alif ya, dari hasil yang dipelajari Pak Alif pada 1.3 nanti kita diskusi bersama kepala sekolah, guru, teman sejawat dan kita diskusi bersama tentang visi dan prakarya perubahan. Apakah Pak Alif implementasikan
di kelas lalu dari modul-modul yang sudah dipelajari. Sudah yang pertama untuk yang modul satu saya lebih sekarang pembelajaran sudah lebih berpihak pada murid. Jadi setiap materi baru saya tawarkan, misalkan metode apa yang diinginkan anak-anak, gaya belajar seperti apa, kemudian gaya belajar seperti apa, sudah saya lakukan ke setiap institusi. Jadi tentunya ada perubahan. Ya? Ada perubahan. Kemudian untuk yang penggerak dari prakarsa saya juga saya buat, prakarsa saya kemarin menggunakan berbasis teknologi. Jadi dalam pembelajaran saya sudah sering menggunakan media, teknologi dan belajar. Jadi lebih mudah ditangkap dan diterima oleh peserta didik. Terus bagaimana tanggapan atau respon peserta didik? Sangat senang dan sangat antusias dan menyenangkan. Mungkin antusias. Bagaimana perasaan Pak Arif setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Alhamdulillah perasaannya senang. Bisa sampai sejauh ini sampai sekarang, alhamdulillah berjalan lancar. Tidak ada kendala yang mungkin hanya butuh jaga kesehatan. Kalau perasaannya senang. Mungkin ada yang perlu diperbaiki ke depannya. Kalau dari perlu diperbaiki mungkin yang namanya usaha mungkin tidak serta-merta langsung terdapat, perlu ada bertahap, ada tahapan untuk kedepannya saya ingin lebih baik lagi, terutama dari mungkin kalau dari fasilitas mungkin jaringan wifi juga kedepannya saya harap ke sekolah juga lebih baik lagi. Untuk yang pribadi kita akan memaksimalkan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang saya rasa masih kurang. Baik, kita diskusi untuk selanjutnya yaitu tentang komunitas praktisi. Ya. Kita belajar komunitas praktisi di Loka 1. Berdasarkan pemetaan komunitas praktisi yang di Loka Karya 1 kemarin, waktu komunitas praktisi manakah yang sudah dimiliki Pak Arif? Peran apa dan pengaruhnya apa yang terhadap Pak Arif? Kalau komunitas praktisi yang sudah saya jalankan, yang sudah saya buat, yang pertama dari internal sendiri, di sini juga sudah ada yang membuat. Kemudian komunitas praktisi selanjutnya yang bisa daftarkan di BNN. Pak Arif di sana sebagai mungkin ada peran Pak Arif di sini. Kalau komunitas praktisi saya sebagai yang di beberapa sebagai itu saya sebagai yang sudah dapat dukungan ya Pak Arif dari kedua pihak di sini, sudah pelaksanaan komunitas praktisi. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah mengadakan beberapa kegiatan webinar di BNN melalui Zoom meeting. Ya, mungkin ada tantangan selama penerapan komunitas praktisi di lembaga ini. Tantangannya terus terang kalau yang sekarang tantangannya itu Pak memanage waktu, mengatur jadwal. Apalagi kan saya sebagai ketua lagi mengikuti program ini yang mau membagi waktu betul-betul tidak mengatur waktu. Ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau cara mengatasinya, saya kalau dari kolaborasi dengan rekan Jawa sama kepala sekolah, di mana untuk praktisi komunitas praktisi itu yang menjalankan bukan hanya dari saya. Jadi dukungan dari teman-teman kepala sekolah dan rekan Jawa juga penting. Jadi misalkan kami mengadakan kegiatan webinar apa, biasanya saya lakukan lebih dahulu. Kemudian kita ambil materinya apa, saat memang tidak ada, kita bisa minta tolong berkolaborasi dengan guru yang lain seperti itu. Selama menjalani komunitas praktisi di lembaga Pak Arif, apalagi Pak Arif adalah di dalam banyak dan kita ya alhamdulillah. Mungkin ada hal yang menarik
dan menjadi pembelajaran salah satu komunitas praktisi. Menariknya mungkin di awal sebelum membuat apalagi yang komunitas praktisi ini harus menyelesaikan topik topik kurikulum merdeka sama merdeka belajar dan perencanaan pembelajaran. Itu syarat yang harus dilakukan untuk membuat suatu komunitas praktisi. Alhamdulillah waktu itu saya sudah selesai, sudah bersama. Jadi secara otomatis waktu itu kepala sekolah menyarankan saya untuk langsung membuat komunitas praktisi di PMN itu. Ya, alhamdulillah ada. Karena ternyata sudah dipelajari dulu. Sudah dipelajari sebelumnya, ya sudah. Baik, maksudnya strategi apa mungkin yang perlu dilakukan? Ini kan sudah dikerjakan berarti ya. Ya, berarti strateginya sudah apa? Mungkin ada rencana untuk mengembangkan komunitas praktisi untuk selanjutnya, terutama demi peningkatan hasil belajar ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan berkolaborasi dengan karena nanti kalau tidak salah untuk materi di bidang selanjutnya tentang teknologi saya juga dengan dari guru rekan pejabat yang lain karena sudah kita harus semuanya melakukan apalagi saya juga sekarang masih menjalani program hidup jadi bagi tugas strateginya nanti rencananya sama kepala sekolah juga mau dirapatkan untuk kegiatan selanjutnya ini seperti apa karena kebetulan karena di sini yayasan di Pondok Pesantren juga harus menyesuaikan dengan jadwal di Lombok. Apalagi nanti rencananya ada pilihan, kemudian ada pilihan. Jadi harus ada strategi khusus agar tidak terbenturan. Baik, terima kasih. Penjelasan Pak Arif terkait modul dan pelajarannya dan telah dilaksanakan. Baiklah Pak Arif. Pak Arif tadi juga mengatakan bahwa telah belajar modul 1.3 tentang visi dan visi guru penggerak. Sekarang kita ke diskusi visi dan prakarsa perubahan bersama kepala sekolah ini yang lainnya kita diskusi bersama dengan silakan Pak. Nanti bisa kita bertanya lagi terkait refleksi yang telah dilakukan. Siap. Mohon izin kepada kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat kepala sekolah SMA Puncak Nusantara, yang terhormat rekan-rekan guru termasuk sejawat dari Bapak Rita sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Bapak kepala sekolah beserta para guru beserta Puncak Nusantara dalam rangka pendampingan individu. Perlu diketahui bahwa pendampingan individu ini kami jalani selama 6 kali pertamanya. Jadi mohon izin untuk terus berkunjung ke SMA Puncak Nusantara ini sisa 4 kali kunjungan untuk kedepannya. Adapun agenda untuk pendampingan yang kedua ini ada 2 agenda. Yang pertama yaitu seperti pendampingan yang pertama kemarin, yaitu saya melakukan diskusi terkait apa yang telah dipelajari Pak Arif dan apa yang telah dipraktikkan Pak Arif 1 bulan kemarin pada hari 1 dengan sedangkan pada kunjungan
kunjungan yang kedua ini, atau diistilahkan pendampingan individu yang kedua, ada dua agenda. Yang pertama, diskusi terkait pembelajaran modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang telah belajar di Paris melalui fasilitator, melalui daring. Dan sekarang kami akan berdiskusi terkait apa yang telah dipelajari itu dan apa yang telah dan akan dilakukan Pak Arif di lembaga ini. Agenda yang kedua yaitu kita melakukan diskusi praktisi, di mana tujuan dari diskusi yang akan kita laksanakan ini yaitu kita mendiskusikan cita-cita apa visi warga sekolah dan murid di masa yang akan datang. Jadi yang namanya cita-cita berarti keinginan anak-anak kita ke depannya bagaimana. Kita disusukan itu. Yang namanya visi berarti juga keinginan, kemauan kita terhadap warga sekolah. Keinginan warga sekolah, di mana warga sekolah ini terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid atau wali murid. Visi apa, keinginan apa, visi apa dari semua warga sekolah terhadap perkembangan murid di masa yang akan datang di lembaga Puncak Darussalam ini. Ini tujuan diskusi kita. Di mana susunan acara pada diskusi pada kali ini yaitu yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Kedua, merumuskan kandungan rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi Bapak-bapak termasuk Pak Kepala Sekolah diminta untuk mengisi nanti kandungan rumpang terkait visi atau cita-cita Bapak terhadap visi selanjutnya di masa yang akan datang. Disampingkan dengan visi sekolah Puncak Darussalam yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Perilaku apa dan siapa yang akan diidentifikasi ini nanti Pak Arif yang akan menjelaskan. Yang keempat yaitu kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kita diskusi inisiatif apa yang Bapak inginkan terhadap perubahan-perubahan yang akan dilakukan yang akan datang di lembaga Puncak Darussalam ini. Yang terakhir, contoh. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, dalam proses 6 bulan ke depan, 1 bulan yang sudah dijalani dan tinggal 6 bulan ini, sebenarnya Pak Arif sudah belajar tentang memvisi dirinya sebagai pendidik. Jadi Pak Arif sudah belajar membuat visi sekolah. Proses yang diharapkan dari proses belajar yang telah dijalani Pak Arif ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah Puncak Darussalam ini yang berpihak kepada murid. Jadi fokusnya nanti yaitu berpihak kepada murid. Harapannya nanti dengan adanya diskusi ini akan menjadi refleksi bersama, baik dari kepala sekolah, dari para guru terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya harapkan nanti saya berharap bahwa semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini, karena proses diskusi yang akan kita jalani itu akan berpengaruh terhadap visi perubahan yang akan dilakukan ke depan.
Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan forum diskusi ini kepada Pak Arief sebagai calon gubernur. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih juga kepada kepala sekolah dan teman-teman rekan guru Islam dan Salam yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diskusi visi cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik, saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan atau mengisi yang pertama terkait kalimat utama cita-cita untuk murid. Yang kedua, visi sekolah SMA Puncak Darussalam. Yang ketiga, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Dan yang terakhir, prakarsa perubahan. Nah, dalam hal ini saya minta kepada teman-teman yang ada di ruang kelas ini untuk mengisi kalimat rumpang berikut ya. Di sini ada 6 pertanyaan. Saya minta tolong nanti kepada Pak Bas untuk membagikan sedikit note-nya. Untuk pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, di situ teman-teman sekaligus kepala sekolah diharapkan untuk mengisi murid-murid yang kita inginkan ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Dan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita isi di dalam sticky note, kemudian kita letakkan di depan papan tulis ya, sesuai dengan nomor yang sudah saya siapkan. Jadi untuk yang pertanyaan pertama silahkan tempel di nomor pertama, nomor 1, kedua, 3 dan selanjutnya sampai nomor 6. Seperti itu. Ada pertanyaan? Berarti masing-masing ini 1 sticky note. Kalau bisa satu pertanyaan 1 sticky note. Satu pertanyaan 1 sticky note ya. Untuk yang pertanyaan pertama warna oranye ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua warna hijau. Warna ketiga sesuai dengan warna sticky note yang dibagikan sama Pak Bas. Silakan kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kasih waktu teman-teman untuk mengisi kalimat rumpang ini selama 3 menit. Baik, teman-teman yang sudah selesai mengisi kalimat rumpangnya, silakan tempel sesuai dengan warna ya. Yang pertama warna oranye itu untuk pertanyaan nomor 1 ya. Warna hijau itu untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga pink, warna pink, dan keempat hijau stabilo ya, hijau stabilo. Kemudian yang kelima warna kuning, dan untuk yang keenam nanti yang ada disesuaikan nanti. Silakan yang sudah selesai sambil lalu ditempel di depan. Silakan sambil lalu ditempel. Mungkin Pak Ansori sudah selesai, Pak Bas, silakan. Ya, ditempel Pak. Silakan Pak. Yang keempat stabilo, hijau stabilo. Silakan yang lain dikumpulkan, diletakkan, nanti saya bacakan cita-cita untuk murid
yang teman-teman inginkan di masa yang akan datang. Silakan, Pak Imam kayaknya sudah selesai. Silakan teman-teman yang lain ambil dikerjakan kalau sudah langsung tempel di depan. Yang ketiga warna bima. Baik, sudah selesai. Tinggal Pak Ali, silakan. Baik, saya lanjutkan. Saya katakan terlebih dahulu untuk tipsnya, ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, berilmu, dan sukses. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Di sekolah, kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, ilmu dan budi pekerti. Kita, warga di sekolah ini, yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan, menciptakan budaya positif di sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bakat dan kemampuan masing-masing antara satu sama yang lain berbeda, saling melengkapi. Ya. Dari cita-cita dari teman-teman, saya akan mencoba menarik kesimpulan, ya. Kesimpulannya, jadi teman-teman di SMA Darul Salam ini memimpikan murid-murid yang pertama berakhlak mulia, ya. Kemudian murid-murid di SMA Darul Salam juga mempunyai keunikan yang antara satu dengan yang lainnya juga berbeda. Kemudian di sekolah SMA Darul Salam
mengutamakan pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu juga di SMA Darussalam selain pendidikan formal juga ada pendidikan karakter. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan untuk visi sekolah. Visi sekolah SMA Darussalam yaitu terwujudnya lembaga pendidikan yang menghasilkan generasi cerdas, berjiwa Qur'ani dan as-sunnah. Ya, insya Allah teman-teman sudah hafal untuk yang visi sekolah di sini. Tapi pertanyaan selanjutnya muncul, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ada, apa saja? Nah, silakan. Ini sudah ada gambaran umum. Visi sekolah kita terwujudnya lembaga pendidikan yang menghasilkan generasi cerdas, berjiwa Qur'ani dan as-sunnah. Silakan teman-teman jika ada masukan terkait visi sekolah yang dirasa masih kurang atau perlu disempurnakan. Silakan. Ada yang mau mengusulkan? Pasangan dulu saja. Ke DPP. Untuk visi dari pembelajaran modul 1.3 yang sudah saya kerjakan, visi yang sebenarnya sudah saya buat, mencetak generasi Qur'ani, menguasai iptek dan berwawasan global. Globalnya terpotong, maaf. Jadi pertama saya jelaskan dulu, nanti hubungannya dengan profil pelajaran Pancasila, mencetak generasi Qur'ani. Ini sesuai dengan dimensi beriman dan bertakwa. Jadi profil pelajaran Pancasila. Kemudian kenapa ada mencetak generasi Qur'ani? Bahasa di sini muncul karena di SMA Puncak Darussalam di bawah naungan Pondok Pesantren. Jadi sangat wajar lulusan SMA Puncak Darussalam diharapkan mempunyai akhlak dan tingkah laku seperti yang ada di Al-Quran, ya, seperti itu. Kemudian menguasai iptek. Iptek di sini ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap nanti murid-murid kita selain paham dengan agama juga paham dengan pendidikan secara umum. Secara umum, ya. Jadi tidak hanya di kutubiahnya saja, di kitab kuningnya, tapi saya harap nanti murid-murid di SMA Puncak Darussalam juga mampu dan menguasai ilmu pengetahuan umumnya dan berwawasan global. Berwawasan global di sini berwawasan luas. Jadi untuk isu-isu internasional atau isu-isu di luar lokal mereka juga paham atau bisa mengikuti dan mengakses perkembangan yang ada di dunia seperti itu. Ini visi, gambaran visi yang sudah saya buat. Nah, diharapkan nanti kalau memang ada perubahan, visi perubahan di masa depan, nanti akan muncul visi yang nantinya akan yang pertama berpihak pada murid, berpihak pada santri SMA Puncak Darussalam. Kurang lebih yang saya tuliskan ini sudah mencakup semua keberpihakan kepada murid, sudah masuk semua. Nanti saya contohkan berdasarkan contoh dan sikap dan perilaku yang sesuai yang mencerminkan visi yang sudah saya buat. Ya. Jadi untuk visi perubahannya kurang lebih nanti di rapat umum dengan Dewan Guru yang lebih lengkap lagi dengan atasan, yayasan dan komite sekolah bisa visi yang berpihak pada murid seperti yang sudah saya buat. Sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Jadi sikap dan perilaku di sini tidak hanya dari gurunya, tetapi murid dan orang tua juga yang mencerminkan visi dari sekolah.
Nah, di sini contoh sikap dan perilaku yang saya tuliskan ini hanya sebagian. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah kami laksanakan Bapak untuk baik murid dengan guru sebelum melakukan aktivitas mengajar kita berdoa, kemudian sholat berjemaah di masjid. Itu sesuai dengan yang berjiwa Qur'ani. Kemudian selanjutnya sikap dan perilaku juga yang mencerminkan visi sekolah yang sudah tadi saya jelaskan. Di sini saya mengambil contoh membiasakan murid untuk menggunakan media teknologi dalam pembelajaran. Di sini tujuannya murid tidak hanya sebagai konsumsi dari penggunaan teknologi, tapi dia juga sebagai istilahnya user. Dia juga menguasai teknologi. Di sini saya mencontohkan penggunaan Chromebook dalam media pembelajaran. Biasanya saya menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajaran. Kemudian di sini murid kelas 10A sedang presentasi menggunakan Smart TV. Jadi harapannya dengan pengenalan pembiasaan menggunakan media teknologi, siswa SMA Darul Salam nantinya akan paham menguasai menggunakan beberapa jenis teknologi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk prakasan perubahan yang sudah saya buat dari contoh dan sikap perilaku yang mencerminkan visi, prakarsa perubahan yang saya buat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Di sini untuk kreativitas biasanya saya contohkan penggunaan aplikasi Canva. Jadi di situ murid peserta didik membuat seperti poster, video pembelajaran, dan kedua meningkatkan motivasi. Karena saya paham betul untuk siswa santri SMA Darul Salam, jika tidak ada tanda kutip untuk media berbasis teknologinya, semangatnya kurang. Jadi prakarsa perubahan ini saya dasari karena melihat motivasi belajar peserta didik yang semangat dan meningkat ketika menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, mungkin hanya itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif atas paparannya, telah memandu kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk menyampaikan cita-cita dan visi perubahan di sekolah ini. Kita tadi buka paling itu tadi visinya tadi. Dari hasil diskusi tadi sudah kita dapatkan sebuah perubahan, tambahan mungkin bisa ditambahkan untuk depannya. Tentu pada Pak Arif nanti kita bisa dalam bentuk rapat mungkin bisa dimasukkan hasil visi yang mungkin ditambahkan dengan hasil visi yang kita ada, yaitu mencetak generasi Qurani menguasai iptek dan berwawasan global. Jadi tidak hanya seperti secara yang tadi ada visi sekolahnya. Ini secara umum yaitu menghasilkan generasi cerdas, berjiwa Qurani dan sunnah. Jadi berjiwa Qurani di sini, tetapi nanti ditambahkan dengan mencetak edukasi Qurani, menghasilkan di depannya. Terus
menguasai iptek itu sangat penting untuk bisa menjadi kebersihan cerdas, dan itu sangat diperlukan, dan berwawasan global tentunya agar bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan visi yang ada di sekolah, yaitu berjiwa rohani dan asuh. Hanya itu saja diskusi kali ini. Terima kasih telah melaksanakan diskusi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sudah dari ruangan aja. Ya. Kita telah melaksanakan diskusi bersama kepala sekolah, rekan-rekan guru. Ya. Kita di sana mendiskusikan tujuan diskusi dan tadi itu cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya. Yang dijelaskan dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Apa hal-hal yang menarik dari pendampingan saat ini, Pak? Yang menarik yang pertama justru alhamdulillah saya bisa mengumpulkan teman-teman, terutama atasan, kepala sekolah, rekan guru, kemudian dan tenaga pendidikan yang lain, Pak. Alhamdulillah sangat senang. Kemudian yang menarik lagi dari diskusi cita-cita sekolah tadi, antusiasme dari teman-teman mengikuti diskusi ini, dari tanya jawabnya, kemudian mengajukan pendapat, itu yang saya sangat sukai. Dan dari hasil diskusi itu sudah menghasilkan visi perubahan yang baru. Ya, alhamdulillah dari diskusi tadi dapat menghasilkan visi perubahan yang akan datang. Ya. Terutama terhadap murid, ya. Ya, yang berpihak kepada murid. Mungkin ada usulan atau ide dari Pak Ali untuk diperbaiki ke depannya terkait pendampingan yang kedua ini. Alhamdulillah kalau dari pendampingan yang kedua ini sosialisasinya juga sudah bagus, Pak. Mungkin selanjutnya sebelum pendampingan kita PPP-nya diberikan fisiknya terlebih dahulu. Tapi sejauh ini yang saya rasakan dari Pak Bambang selaku praktek pengajar, pendamping sudah bagus dan sudah dilaksanakan dengan baik. Itu juga berpengaruh terhadap kesiapan lain ya, pelaksanaan pendampingan ini dulu. Ya, kalau mendadak tanpa persiapan mungkin nanti hasilnya tidak bagus. Tapi alhamdulillah pendampingan yang kedua ini lebih baik daripada pendampingan yang pertama. Terima kasih Pak Ali. Ya. Selamat dan sukses Pak Ali. Alhamdulillah siap.